Oke, kembali lagi di channel pembelajaran kita. Jadi, sesuai yang sudah disebutkan sebelumnya, kemarin kita sudah belajar optika fisis 1, itu yang kita membahas interferensi dan dispersi. Sekarang kita membahas sisanya, yaitu difraksi dan polarisasi. Jadi, difraksi itu adalah pembelokan cahaya. Ada dua difraksi, yaitu difraksi pada celah tunggal, dan di situ ada rumus garis gelapnya adalah YN sama dengan, jadi garis gelap ke N lambda L per D. N itu garis gelap keberapanya, lambda panjang gelombang, L itu jarak ke layar, dan D adalah jarak celah tunggalnya. Lalu difraksi pada kisi itu hanya ada garis terang, D sin theta sama dengan N lambda. D ini jarak ke kisinya, lalu lambda panjang gelombangnya, sedangkan tetanya itu adalah sudut difraksinya. Lalu D itu adalah sama dengan 1/N, di mana N ini adalah berapa goresan per sentinya, biasanya per senti. Lalu ada, kalau di difraksi itu hubungannya dengan alat optik, ada yang namanya daya urai alat optik. Kita rumuskan dm sama dengan 1,22 lambda L per D. Nanti kita lihat di soalnya. Lalu polarisasi atau terjadinya penyarahan dari gelombang yang terpolarisasi. Ada dua jenis polarisasi. Yang pertama adalah penyerapan. Jadi ini adalah dia masuk ke dalam polarisator dan analisator. I1 sama dengan setengah I0, di mana I0 ini adalah intensitas dia memasuki polarisator. Lalu setelah dia keluar dari polarisator itu adalah I1-nya. Lalu ada yang dia masuki alat yang namanya analisator, itu I2 sama dengan I1 cos theta kuadrat. Lalu ada yang namanya polarisasi karena pemantulan. Mungkin kalian sudah ada yang mempelajari bahwa ini ada yang namanya hukum Snellius, N21 atau indeks bias terhadap medium 2 dari medium 1 itu N21 sama dengan sin R per sin I, di mana R ini adalah sudut biasnya, sedangkan I ini adalah sudut datangnya. Lalu yang ini yang baru, sudut Brewster. Sudut Brewster itu adalah sudut datang di mana pemantulan cahaya dapat terpolarisasi. Rumusnya adalah tangan IP, sudut polarisasinya atau sudut Brewsternya, sama dengan N21 dari yang rumus yang Snelliusnya. Nanti kita akan lihat pemakaiannya seperti apa di soal-soalnya. Oke, ini soal pertama kita untuk yang difraksi celah tunggal. Jadi suatu sinar cahaya dengan panjang gelombang 6400 angstrom didatangkan pada celah tunggal dengan lebar 0,4 mm. Kita diminta menentukan letak gelap pertama pada layar yang diletakkan 2 meter di belakang celah. Berarti kita harus mencari Y-nya. Dalam hal ini, karena gelap pertama berarti Y1. Y1 sama dengan 1 kali lambda L per D. Lambdanya kita tahu 6400 angstrom kali 10 pangkat 10 dikali layarnya 2 meter, sedangkan letak gelap pertama adalah layar yang letakkan 2 meter, ini lebarnya 0,4 mm, berarti D nya 0,4 kali 10 - 3. Ini silahkan kalian cek, hasilnya nanti adalah 3,2 kali 10 pangkat - 3 meter. Ini untuk yang difraksi pada celah tunggal. Selanjutnya kita lihat untuk yang difraksi pada kisi. Oke, ini soal nomor 2. Suatu sinar berwarna dengan panjang gelombang 6250 angstrom didifraksikan pada kisi selebar 2 cm yang memiliki 4000 garis. Kita diminta menentukan sudut difraksi orde keempat dan orde maksimal yang mungkin terbentuk. Oke, kita dapatkan itu kisi selebar 2 cm 4000 garis, berarti itu 4000 garis per 2 cm. Untuk mencari D lebar celahnya, berarti kita gunakan 2 cm per 1000 garis. Tahu itu adalah 2 kali 10 pangkat - 2 meter,
per 4 kali 10 pangkat 3, atau ini 2/4 itu setengah, 0,5 kali 10 pangkat min 5 atau 5 kali 10 pangkat min 6 meter. Lalu sudut difraksi orde keempat, berarti D sin theta sama dengan N lambda, atau sin theta sama dengan 4 kali 6250 kali 10 pangkat min 10 per D nya yang kita sudah dapat 5 kali 10 pangkat minus 6. Silahkan dihitung, ini hasilnya adalah 0,5. Ini theta 4, berarti yang nilai sinnya 0,5 itu theta 4 adalah 30 derajat. Ini yang A. Lalu B, orde maksimal yang mungkin terbentuk adalah kalau nilai sinusnya 1, berarti itu sin 90 D kali sin 91 sama dengan N lambda, atau N sama dengan D per lambda. D nya 5 kali 10 pangkat min 6, sedangkan lambda nya 6250 kali 10 pangkat min 10. Ini hasilnya 8. Untuk yang soal ini kita beruntung karena kita menemukan ordenya bulat. Tapi kalau misalkan ordenya pecahan, misalkan saja kalau kalian menemukan di sini hasilnya baginya 6,8, maka kalian harus mengatakan bahwa orde maksimum yang mungkin terjadi adalah 6. Karena kita tidak bisa mengatakan orde dalam bentuk pecahan, dan ini meskipun 6,8 tidak boleh dijadikan 7. Karena pada 6,8 berarti tidak ada orde yang lebih besar dari 6,8-nya, tapi kita harus milih yang paling kecil yang mungkin. Makanya kita kalau 6,8 meskipun dia dekat ke 7, kita tetap mengatakan bahwa orde difraksi yang maksimal yang mungkin adalah 6. Ini jadi untuk yang nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, ini soal ketiga. Jarak dua lampu depan sebuah mobil 1,098 meter. Mobil ini diamati seorang yang diameter bukan pupil matanya 4 mm. Jika panjang gelombang cahaya tampak 600 nanometer, tentukan jarak paling jauh mobil tersebut agar masih dapat dibedakan cahaya lampunya. Oke, kita punya rumus bahwa daya urai alat optik itu sama dengan 1,22 lambda L per D, dimana jarak paling jauh itu adalah L-nya, jarak terhadap alat optiknya. Berarti kita akan mengubah persamaan ini menjadi L sama dengan dm kali D per 1,22 lambda. Lalu kita masukkan data yang ada. dm itu adalah daya urainya, berarti 4 mm, 4 kali 10 pangkat minus 3. D nya adalah jarak yang pada dua sumber cahaya alat optik, berarti ini yang 1,098 per 1,22 kali panjang gelombangnya 600 kali 10 pangkat min 9. Ini sama ini itu adalah ini harusnya 0,9, lalu 4 kali 0,9 itu 3,6 bagi 600, berarti 6, lalu ini ada 10 min 3, 10 min 9, 6 kali 10 pangkat 3 meter, atau 6 km. Jadi untuk yang difraksi dan alat optik itu sebenarnya cukup simple, karena kalian hanya punya satu rumus, dan rumusnya itu tinggal kalian utak-utik untuk mendapatkan apa yang diminta. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 untuk yang polarisasi. Oke, ini soal keempat. Suatu cahaya tak terpolarisasi mengenai polarit pertama dengan intensitas I0. Kita diminta menentukan intensitas cahaya yang diteruskan oleh polarit pertama dan kedua yang dinyatakan dalam I0 jika sudut antara kedua sumbu polarisasi dari kedua polarit adalah 45 derajat. Oke, kalau yang ini cukup simpel juga. Intensitas cahaya yang diteruskan oleh polarit pertama adalah I1, dan itu selalu setengah dari I0.
sedangkan yang diteruskan oleh polaroid kedua berarti itu I2 yang kita akan pakai rumusnya. I2 itu adalah I1 cos theta kuadrat. Karena I1 nya itu tadi setengah I0, lalu cos theta nya adalah sudut nada kedua sumbu polarisasi kedua polaroid yang diketahui, berarti cos 45 kuadrat. Kita tahu bahwa cos 45 itu setengah akar 2 kuadrat. Kalau setengah akar 2 di kuadrat itu artinya 1/4 kali 2 setengah. Dikalikan setengah yang di depan, berarti kita dapatkan I2 itu adalah 1/4 I0. Jadi kita sudah mendapatkan yang diteruskan polaroid pertama, diteruskan polaroid kedua. Berikutnya kita akan lanjutkan ke soal tentang polarisasi yang berhubungan dengan pemantulan. Nah, ini soal kelima. Sudut kritis cahaya dalam suatu medium adalah 53 derajat. Tentukan nilai sinus sudut polarisasinya. Oh, ini belum ditambahkan. Sin 53 itu adalah 0,8. Oke, jadi untuk soal seperti ini, kita akan gunakan dua rumus, yaitu yang pertama, yang hukum Snellius untuk pembiasan. N21 adalah sin R per sin I. R itu adalah sudut bias atau sudut pantul, I itu adalah sudut datang. Karena ini sudut kritis, berarti ya itu berlaku untuk I, K. Dan itu menyebabkan sudut pantulnya selalu 90 derajat. Berarti N21-nya adalah sin R, R-nya itu 90, sedangkan sin IK-nya adalah sin 53 derajat. Berarti N21, atau kalian bisa menuliskan sebagai N2 per N1 juga boleh. Sin 90 per sin 53, 0,1 per 0,8. Berarti ini 1 per 4 per 5, 5 per 4. Ini tidak ditanyakan, tapi kalau misalnya ditanyakan indeks bias dari mediumnya, maka kalian sudah mendapatkan itu kalau dari udara berarti itu N2 per N1, N1 nya 1, berarti N2 nya adalah 5 per 4. Lalu kita lanjutkan dengan rumus sudut Brewster. Tangan IP sama dengan N21, berarti nilai tangan sudut polarisasinya kita dapatkan itu sama saja 5 per 4. Sekarang yang ditanyakan sinus sudutnya. Jadi kalau ini IP 5, 4, sisi miring 25 tambah 16 akar 41, berarti sinus IP itu 5 per akar 41, atau kita rasionalkan jadi 5 per 41 akar 41. Jadi ini adalah penjelasan yang untuk soal yang berhubungan dengan sudut Brewster atau sudut polarisasi. Jadi pembahasan untuk optika fisis yang bagian kedua selesai sampai di sini. Seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika kalian menjadi lebih mengerti setelah menonton. Di subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya. Dan berikan komentar kalian kalau kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan dari video ini. Terima kasih sudah menonton.